Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 pada mata kuliah Metodologi Penelitian dan Statistik akan menjelaskan uji Wilcoxon. Berikut anggota kelompok kami. Satrio Ageng Pangestu, Sekar Aziza, Selvira Berlian Sejati, Siti Umisaro. Selanjutnya untuk definisi uji Wilcoxon akan dijelaskan oleh teman saya. Wilcoxon Signet Rank Test adalah uji non-parametris untuk mengukur signifikansi perbedaan antara dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval tetapi berdistribusi tidak normal. Uji Wilcoxon dengan SPSS. 1. Tujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. 2. Data penelitian. Data yang digunakan idealnya adalah data berskala ordinal atau interval. 3. Statistik non-parametrik. Tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal. 4. Digunakan sebagai alternatif dari uji paired sample test jika data penelitian tidak berdistribusi normal. Contoh kasus. Kelompok kami ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar biologi pada siswa SMA kelas 11B. Untuk kebutuhan data, kami melakukan penelitian atas hasil belajar siswa, pretest dan posttest di kelas tersebut. Maka diperoleh data penelitian sebagai berikut. Hipotesis. Ada perbedaan hasil belajar, pretest dan posttest, yang artinya ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar biologi siswa SMA kelas 11B. Kemudian langkah-langkah. Yang pertama dilakukan yaitu input data, kemudian analisis, dan yang terakhir dilakukan output SPSS. Baik, kita mulai untuk prakteknya. Sebelumnya kita buka dulu ya aplikasi SPSS-nya. Kemudian ke bagian variable view, kolom name kita isi dengan pre untuk pretest dan bawahnya diisi dengan post untuk posttest. Kemudian kolom desimal yang sebelumnya berisi angka 2 kita ganti dahulu dengan angka 0. Kemudian kolom label kita isi dengan pretest dan bawahnya diisi dengan posttest. Nah, untuk kolom yang ke belakang ini kita biarkan tetap seperti ini. Lanjut ke data view. Nah, sudah terlihat untuk kolom pretest dan posttestnya. Kemudian kita salin nilai pretest dan posttestnya terlebih dahulu. Sebelumnya kita udah menyiapkan ini di lembar Excel agar mempermudah kita. Nah, kita tinggal paste bagian pre dan postnya, kemudian kita buka analyze, kita klik non-parametric test, kemudian kita klik legally dialog, dan kita pilih to relate samples. Nah, setelah muncul seperti ini, kita isi dulu ya test pairs-nya, variabel 1 dan variabel 2-nya. Kita isikan pretest ke bagian variabel 1 dengan mengklik tombol panah biru ini. Lanjut, variabel 2-nya kita isi posttest, kita klik posttest, kemudian kita klik yang panah biru ini. Untuk test type-nya udah otomatis ya, Wilcoxon. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK akan muncul hasil seperti ini. Interpretasi output atau range. Yang pertama ada negatif range atau selisih negatif antara hasil belajar biologi pretest dan posttest adalah 0, baik pada nilai n, min rank, maupun sum rank. Nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan atau pengurangan pada nilai pretest ke posttest.
Yang kedua ada positive rank atau selisih positif antara hasil belajar biologi pretest dan posttest. Terdapat 10 data nilai positif atau N, yang artinya ke-10 siswa mengalami peningkatan hasil belajar biologi. Mean rank atau rata-rata peningkatan tersebut adalah sebesar 5,50, sedangkan jumlah ranking positif atau sum of rank adalah sebesar 55,00. Yang selanjutnya adalah TIS atau kesamaan nilai pretest dan posttest. Di sini nilai TIS adalah 0, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan posttest. Berikut adalah gambar hasil dari penelitian kami. Yang pertama ada negative rank, terlihat bahwa N, mean rank, sum rank 0, dan positive rank-nya 10 menunjukkan siswa berjumlah 10 orang dan peningkatannya masing-masing pada mean rank 5,50, sum rank 5,0, dan pada TIS atau persamaannya adalah 0. Jadi seluruh siswa mengalami peningkatan pada pretest ke posttest. Next. Data pengambilan keputusan uji Wilcoxon. Jika nilai asimsik kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Jika nilai asimsik lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Pengambilan keputusan berdasarkan output tes statistik diketahui asimsik two-tailed bernilai 0,005. Karena nilainya 0,005 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya, ada perbedaan antara hasil belajar biologi untuk pretest dan posttest, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran pretest dan posttest terhadap hasil belajar biologi pada siswa kelas 11B. Kembali dulu ke slide sebelumnya, Kak. Nah, terlihat pada tes statistik yang kolom bagian bawah, bagian kedua ada tulisan asimsik two-tailed, itu terlihat jelas bahwa hasilnya adalah 0,005. Jadi hipotesis diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan kepada anggota kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.